Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Semoga baik ya. Di video kali ini, aku akan membuat perencanaan keuangan lagi untuk gaji 3 juta yang belum berkeluarga. Aku membuat ini berdasarkan permintaan dari teman aku ya. Semoga aku bisa sedikit memberi solusi untuk keuangannya. Biaya-biaya yang temanku tanggung setiap bulan adalah untuk arisan, cicilan HP, dan Shopee Pay Later. Katanya dia pengen bisa sisa uangnya cukup sampai dengan akhir bulan dan bisa memberi untuk orang tua. Langsung aja kita buat perencanaannya. Pertama, aku catat dulu pendapatannya setiap bulan itu berapa. Di sini langsung aku catat pendapatannya 3 juta rupiah. Untuk yang masih single, uang segini lumayan banyak, apalagi kalau masih tinggal dengan orang tua juga. Tinggal kitanya aja yang harus pintar-pintar mengelola keuangan. Jangan terlalu boros, tetapi jangan terlalu pelit juga terhadap diri sendiri. Nah, selanjutnya aku tulis biaya-biayanya, ini biaya tetapnya ya. Kata temanku, biaya tetap dia yang pertama itu untuk arisan. Untuk arisan setiap bulan, temanku itu harus bayar Rp1.200.000 totalnya. Selanjutnya, yang kedua, itu harus membayar cicilan handphone setiap bulan sebesar Rp160.000. Lalu, yang ketiga, teman aku itu setiap bulan membayar Shopee Pay Later. Nominalnya dari 400.000 sampai dengan 600.000. Tapi di sini aku catat 400.000. Ini baru dicatat biaya tetap aja menurut aku sudah terlalu besar pengeluaran setiap bulannya. Karena sudah menghabiskan lebih dari setengah gaji. Nah, untuk selanjutnya aku buat biaya tidak tetapnya. Di sini aku yang rencanakan ya, teman-teman. Yang pertama, aku buat pos untuk makan dan untuk ongkos selama 1 bulan. Gak bisa banyak-banyak karena sisanya juga tinggal sedikit, yaitu hanya Rp600.000. Lalu untuk yang kedua, aku buat pos untuk paket data. Aku tulis 50.000 aja karena dia bilang di kantor ada wifi. Terus yang ketiga, aku buat pos untuk belanja bulanan. Nggak banyak-banyak, cuma 200.000 aja untuk keperluan dia sebulan. Selanjutnya jangan lupa juga sedekah sebanyak Rp50.000. Selanjutnya untuk orang tua aku tulis di biaya tetap. Walaupun nggak bisa ngasih banyak, nggak apa-apa, yang penting ngasih ya. Di sini aku tulis Rp200.000. Di sini aku nggak buat untuk tabungan karena memang menurut dia arisan itu tabungan untuk dia. Dan dilihat dari pengeluaran pun kayaknya nggak bisa untuk aku tulis saving di sini. Lalu yang terakhir, aku buat juga pos untuk uang jaga-jaga Rp100.000. Ini sengaja aku siapkan, takutnya ada undangan mendadak atau ada pengeluaran mendadak ya. Setelah semuanya selesai, totalkan dan hitung sisa gajinya ada berapa. Nah, ini sisa gajinya ada Rp40.000. Lumayan, sisanya bisa dipakai untuk jajan atau untuk pegangan aja. Di sini menurut aku gaji 3 juta untuk single itu besar, teman-teman. Yang sedikit kurang tepat di sini adalah arisan yang terlalu besar dan pembayaran Shopee Pay Later yang sangat besar juga. Menurut aku setelah semua cicilan selesai nanti, jangan ikut arisan yang besar seperti ini. Mungkin bisa ikut arisan yang 1 bulan 300.000 atau 100.000 per minggu. Juga untuk Shopee Pay Later kalau bisa jangan dibiasakan ya. Walaupun kita ingin belanja, usahakan COD aja atau isi saldo Shopee Pay-nya saja sesuai kemampuan kita. Nah, di sini aku punya perencanaan seandainya tidak ada arisan atau cicilan. Ini versi aku ya, jadi dulu itu ketika aku mulai bekerja, kebetulan gajinya sama. Jadi aku juga bisa merasakan membagi uang 3 juta untuk seorang single itu seperti apa. Sama seperti tadi, catat dulu penghasilannya berapa, selanjutnya siapkan untuk saving Rp700.000.
Saving ini bisa dimasukkan kepada sinking fund sedikit dan tabungan jangka panjang sedikit ya. Lalu sama seperti yang tadi, buat juga biaya tetapnya. Di sini aku siapkan untuk orang tuanya 500.000. Lalu untuk sedekahnya 50.000 rupiah. Mungkin biaya tetap hanya ini, jadi sisanya dimasukkan ke biaya tidak tetap. Di biaya tidak tetap ini, seperti biasa, aku tulis dulu judulnya. Lalu aku tulis pos pertamanya yaitu untuk makan dan ongkos selama 1 bulan. Di sini aku jatah selama 1 bulan 1 juta. Kenapa lebih besar dari yang tadi? Karena ini versi enaknya tidak ada cicilan, teman-teman. Selanjutnya yang kedua untuk paket data tetap 50.000. Lalu yang ketiga juga untuk belanja bulanan seperti tadi, cuma nominalnya aku ubah jadi 250.000. Ini mencakup untuk skincare juga ya, jadi untuk kebutuhan dia selama 1 bulan. Terus untuk uang jaga-jaga 200.000 rupiah. Jadi sisa gajinya 250.000 dan kalau tidak terpakai bisa disimpan untuk dana darurat. Maaf ya teman-teman, tadi kelanjutannya hilang, videonya kehapus ternyata. Nah, menurut aku dengan perencanaan begini bisa menabung lebih banyak dan kalau kita butuh uang mendadak, kita ada uangnya. Dibanding semua uangnya masuk ke arisan, ketika kita butuh ya susah ambilnya kalau bukan bagian kita yang menang. Ini masukan dari aku ya, semoga bisa sedikit memberikan solusi untuk keuangannya. Aku juga pernah merasakan gaji 3 juta masih single dan ingin memberi orang tua. Bedanya, aku dulu menabung sendiri untuk renovasi rumah orang tua, dan di luar memberi jatah bulanan tentunya. Segitu aja video dari aku, mohon maaf jika ada salah kata ya. Terima kasih untuk yang sudah menonton, wassalamualaikum.